وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Sebanyak apapun waktu kita, sekuat apapun kita tidak akan mampu menjaga anak kita selama 24 jam. Maka tidak ada sebab yang paling besar yang dapat menjaga mereka selain pendidikan agama. Kita isi hati mereka dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kita isi hati mereka dengan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kita terangkan kepada mereka tentang syurga, indahnya syurga, dahsyatnya api neraka, indahnya nikmat kubur, alam barzakh, dan dahsyatnya azab kubur. Dan bahwa setiap orang yang telah baligh, apa yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan sendiri. Bukan lagi kedua orang tuanya yang mempertanggungjawabkan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Maka ini akan memberikan pada seorang anak laksana remote yang selalu mengontrol dia. Setiap kali ingin dia bermaksiat, dia berpikir, ya, apa yang akan menimpanya dari kejelekan dunia dan akhirat itu hasil dari maksiatnya, ya. Bukan karena ada orang tua ataukah tidak dia melakukan suatu ketaatan atau meninggalkan sebuah maksiat. Bahkan terkadang kalau dia seorang anak yang dekat dengan Allah, memahami agama Allah, malah dia yang menjaga kedua orang tuanya dari maksiat. Dia yang mengajak orang tuanya untuk pergi ke masjid. Dia yang membangunkan kedua orang tuanya untuk sholat tahajud. Dia yang mencegah dan menegur orang tuanya dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa punya anak yang hebat, punya penghasilan yang luar biasa tingginya? Apa yang kita minta dia bisa berikan. Tetapi begitu kita mati, cara memandikan jenazah kita dia tidak tahu.